Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan untuk kita dimudahkan dalam belajar, diberikan keistiqomahan dalam belajar dan semoga membuahkan hasilnya. Kita bisa memahami bahasa Arab, kemudian bisa menjadi sebab perantara kita memahami Islam lebih mendalam. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah agenda kita hari ini adalah mengulas kembali 3 pola yang sudah kita pelajari sebelumnya. Harapannya lebih melekat pemahaman kita, hafalan kita tentang pola-pola yang sudah dipelajari. Baik. Langsung saja kita mulai. Kita akan mulai di pola tafa'ala ya. Silakan dilihat di kitabnya di pola tafa'ala. Ya, tafa'ala ya tafa'al. Baik. Kita akan melatih tasrif, memperlancar lagi, kemudian sedikit nanti ada faedah ya. Ya. Qala mu'allif rahimahullah, penulis menyebutkan pola tafa'ala di sini adalah tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu ya. Ini pola yang kita pelajari salah satunya adalah tafa'ala. Oke, kemudian kita latih dengan memasukkan contoh-contohnya. Yang pertama adalah taqarraba ya. Taqarraba artinya mendekati. Baik. Taqarraba ya taqarrabu taqarruban mutaqarribun mutaqarrabun taqarrab la tataqarrab mutaqarrabun mutaqarrabun tuqarriba yutaqarrabu ya. Baik, coba kita sama-sama dimulai dari taba'ada. Taba'ada yataba'adu taba'udan mutaba'idun mutaba'adun taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun tubu'ila ba'ad. Kemudian berikutnya ada ta'allam ya. Ta'allama yata'allamu ta'alluman muta'allimun muta'allamun ta'allam muta'allamun muta'allamun tu'allima tu'allima yuta'allamu. Di fi'il madhi yang majhul yang pasif dan fi'il mudhari yang pasif yang majhul itu polanya hati-hati ya, hati-hati dicek lagi ya. Tufu'ila yutafa'al berarti tu'allima yuta'allamu. Baik, kemudian kita masukkan tadi taba'ada menjauh, ta'allama belajar, mempelajari, tawaddu'a berwudu ya, berwudu. Ya. Tawaddu'a yatawaddu'u tawaddu'an mutawaddi'un mutawaddu'un tawaddu' la tatawaddu' mutawaddu'un tuwaddi'a yutawaddu'u. Ya. Terus dilatih terus. Kemudian berikutnya ada tabaddala, artinya apa? Mengganti ya, mengubah. Baik, kita masukkan tabaddala yatabaddalu tabaddulan mutabaddilun mutabaddalun tabaddal la tatabaddal mutabaddalun mutabaddalun tubuddila yutabaddalu. Baik,
Dan mau ada tambahan kosakata lain barangkali boleh ya. Misalnya yang familiar ada tabarroja. Belum pernah kan? Tabarroja belum pernah kan? Tabarruj. Nanti muncul istilah tabarruj atau bersolek ya. Ini larangan dalam syariat. Seorang wanita bertabarruj ya, bersolek, menghiasi diri, memamerkan kecantikan untuk orang lain selain keluarganya. Lihat ya, tabarroja itu pakai jim ya. Kita masukkan tabarroja ya, tabarroju, tabarrujan, mutabarrijun, mutabarrojun, tabarroj, la tatabarroj, mutabarrojun, mutabarrojun, tuburrija, yutabarroju. Nah itu ya, itu intinya dilatih terus. Kalau sudah berani menghafal tanpa melihat itu lebih bagus ya. Jadi setorannya tanpa melihat itu lebih bagus. Tentunya bertahap ya. Tentunya bertahap saja. Kemudian kita lihat ada faedah apa? Kita sampaikan faedah yang utama saja. Langsung ke faedahnya. Kita lihat ini. Lihat namanya dulu. Ya, faedahnya di sini ya, faedah yang disebutkan pertama itulah yang paling populer ya, yang paling sering dipakai. Faedah pertama dari tafa'ala adalah lil mutawa'ah. Apa itu lil mutawa'ah? Di sini wahiyya husulu athari syai' an ta'alluqil fi'lil muta'addi. Ada kata kuncinya itu asar. Asar itu dampak, efek. Efek ya. Jadi ada tercapainya efek atau dampak sesuatu dari perbuatan yang ta'alluq, yang berkaitan di kalimat sebelumnya, dari fi'il muta'addi sebelumnya. Contoh, alamtu al-walada fata'allama, disebabkan aku mengajari ya anak itu, maka dia mau belajar. Maka ta'allama mengikuti pola tafa'ala, belajar, mau belajar. Dari mana dampak ini terjadi? Dari kalimat sebelumnya. Alamtu al-walada, itu sebabnya. Dengan sebab, gara-gara aku mengajari anak itu, maka anak itu jadi mau belajar. Ini namanya lil mutawa'ah. Itu ta'allama, itulah polanya yang sedang dipelajari. Tafa'ala. Baik. Ini fungsi yang paling utama. Cukup insyaallah. Kemudian kita masuk pola yang berikutnya, pola tafa'ala. Ya, tafa'ala. Baik, kita masuk. Langsung saja kita latihan dulu di template atau cetakannya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu. Tinggal mengikuti saja sama seperti pola yang sebelumnya, namun tidak pakai tasydid, tapi diganti dengan mad atau alif ya pada fa fiilnya, ya. Dipanjangkan fa fiilnya. Kita masukkan contoh-contohnya. Di sini ada taqatala. Taba'ada dulu. Taba'ada yataba'adu taba'udan mutaba'idun mutaba'adun taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun tubu'ida yutaba'ad. Gitu ya. Jadi sambil latihan tanpa melihat ya. Kita masukkan yang taqatala. Taqatala yataqatalu taqatulan mutaqatilun mutaqatalun taqatal la tataqatal mutaqatalun mutaqatalun tuqutila yutaqatalu. Gitu ya, latihan ya.
Kemudian berikutnya ada tahasada. Tahasada tahasadu, tahasudan, mutahasidun, mutahasadun, tahasad, la tatahasad, mutahasadun, mutahasadun, tuhusida, yutahasadu. Nah, gitu ya. Sambil tidak melihat, coba dilatih ya. Kemudian ada tasahala, tasahal. Ya, tasahala, ya tasahalu, tasahulan, mutasahilun, mutasahalun, tasahal, la tatasahal, mutasahalun, mutasahalun, tusuhila, yutasahalu. Nah, baik, lanjut ada tanasara. Tanasara, ya tanasaru, tanasuran, mutanasirun, mutanasarun, tanasar, la tatanasar, mutanasarun, mutanasarun, tunusira, yutanasaru, yutanasaru. Baik, pakai shot ya. Kemudian ada terakhir tahadasa. Tahadasa yatahadatsu, tahadusan, mutahadisun, mutahadatsun, tahadas, la tatahadas, mutahadasun, mutahadasun, tuhudisa, yutahadasu. Nah, ya, inilah pola tafa'ala. Tambahkan satu saja yang populer yang ada istilah dalam syariatnya, yaitu apa ya, yang populer ada eh, ini apa? Tawadu'a. Tawadu'a. Kalau tadi di pola sebelumnya ada tawadu'a juga, tapi itu artinya berwudu. Kalau di sini tawadu'a yang fa fi'ilnya dipanjangkan, artinya tawadu, sifat rendah hati. Ya, nah itu beda. Kalau tawaddu'a pakai tasydid itu artinya berwudu. Ya, tawadu'a, kalau tawadu'a nanti pakai ain ya, pakai ain dan dotnya, wa-nya dipanjangkan. Tawadu'a artinya berrendah hati, sifat rendah hati atau tawadu. Kita masukkan pakai dot ya. Tawadu'a, ya tawadu'u, tawadu'an, mutawadhi'un, mutawadhi'un, tawadhu', la tatawadhu', mutawadhi'un, mutawadhi'un, tuwudhi'a, tutawadhu'. Gitu ya. Ini pola tafa'ala seperti itu. Nah, apa fungsi atau faedah atau penggunaan yang paling utama? Lihat faedah nomor satunya, itu yang paling utama biasanya digunakan. Yaitu faedahnya lil musyarakah ya. Lihat sini, lil musyarakati baina isnaini fasa'idan. Ya. Lihat, lil musyarakah itu apa artinya? Memberikan atau makna memberikan makna saling. Jadi perbuatan itu saling terjadi antara dua belah pihak. Contohnya tadharaba Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr saling memukul, gitu ya. Saling memukul. Ada makna saling sini ya. Tasalaha al-qaumu, ya, penduduk itu saling berislah, saling berdamai, ya. Saling islah itu artinya damai. Berislah ya. Penduduk itu saling berdamai. Namanya berdamai kan dua belah pihak ya. Dua belah pihak meridhoi, ya, tidak hanya satu belah pihak saja tapi pasti dua belah pihak ya saling berdamai. Baik. Ini menggunakan pola tafa'ala, tadharaba dan tasalaha contoh. Kita masuk pada pola yang ketiga yang terakhir, itu pola infa'ala ya. Kita mempelajari tiga pola di term atau sesi yang ketiga ini. Lihat di pola yang ketiga ada infa'ala. Kita lihat cetakan atau template-nya. Nah, ini ya.
انفعل ينفعل انفعالا منفعل منفعل انفعل لا تنفعل منفعل منفعل انفعل ينفعل. Baik, kita masukkan saja melatih terus dengan al-amsilah. Contoh-contohnya ada inqata'a, artinya terpotong ya. Inqata'a yanqati'u inqita'an munqati'un munqata'un inqati' la tanqati' munqata'un munqata'un unquti'a yunqata'u, gitu ya. Kemudian ada inqasama, artinya terbagi. Inqasama yanqasimu inqisaman munqasimun munqasamun inqasim la tanqasim munqasamun munqasamun unqusima yunqasamu. Itu terus dilatih supaya tidak terbelit-belit kalau ngomong, terutama yang majhul, yang bentuk pasif dari fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Nah, ada berikutnya ada in kasaro, artinya apa? Pecah ya, pecah. In kasaro yankasiru inkisaron munkasirun munkasarun inkasir la tankasir munkasarun munkasarun unkusiro yunkasaru ya, inkasaro terpecah ya maknanya. Ada in dafa'a ya. Masukkan in dafa'a. In dafa'a yandafi'u indifa'an mundafi'un mundafa'un indafi' la tandafi' mundafa'un mundafa'un undufi'a yundafa'u. Artinya adalah bergegas ya. Indafa artinya bergegas. Dan ada infajaro. Ya, kita lanjutkan masuk pada contoh yang infajaro. Apa artinya? Infajaro artinya meledak atau meletus ya. Infajaro yanfajiru infijaron munfajirun munfajarun infajir la tanfajir munfajarun munfajarun unfujiro yunfajaru ya. Meledak tadi maknanya meletus. Baik. Kemudian ada intobaqo. Kita masukkan yang terakhir adalah contohnya itu intobaqo. Artinya adalah berlaku ya. Intobaqo artinya berlaku. Intabaqa yantabiqu intibaqan muntabiqun muntabaqun intabiq la tantabiq muntabaqun muntabaqun untabiqa yuntabaqu. Baik, inilah pola-pola yang sudah kita pelajari. Ada 3, tafa'ala, kemudian ada tafa'ala, dan ini sekarang adalah infa'ala. Kita lihat apakah ada faedah penggunaan. Yang utama adalah pada sini. Ini faedah utamanya lil mutawa'ahnya sama seperti pola yang tafa'ala. Ada makna mutawa'ah. Ada efek asar, dampak dari perbuatan sebelumnya sehingga mempengaruhi perbuatan setelahnya. Nah, perbuatan setelahnya inilah yang disebut dengan pola ini, pola infa'ala. Contoh. Kasartu az-zujaja fankasara. Aku gara-gara aku memecahkan gelas itu, kaca itu, maka pecahlah ia, maka terpecahlah. Maka inka fankasara itu fa dan inkasara disambung jadi fankasara. Karena inkasara itu huruf pertamanya adalah wa hamzah wasal. Jadi hamzah wasal itu ketika didahului sesuatu maka dia tidak dibaca, disambung, dilebur. Fankasara ya. Nah, dari dampaknya apa? Itu dampaknya, efeknya, sebabnya apa? Yaitu kasartu. Itu sebabnya. Nah, memecahkan. Kalau kasartu dari pola yang lain. Dari pola fa'ala. Pola yang sulasi mujarrad. Ya.
Baik, sampai sini ada pertanyaan. Pelajaran kita 3 pola ini dilatih terus sebelum melanjutkan di pola-pola yang lain ya. Nanti masih ada berapa pola lagi ya? Kita sudah belajar 6 sulasi mujarad. Kemudian itu term 1 ya. Term kedua itu mempelajari 3 pola atau 4 pola setelahnya. 3 pola ya. Dan nambah 3 lagi, term 3 itu sudah 12 ya. Berarti sisa yang belum sekitar berapa? Sekitar 10 lagi ya. 10 pola lagi, tapi 10 pola lagi ini nanti makin ringan ya, makin ringan. Kenapa? Yang pertama, pembahasan per polanya, per bab polanya itu nanti tidak panjang lebar karena semakin jarang digunakan. Semakin naik nomor polanya, nanti kan sampai 22 pola ya. 22 pola, kita baru sekitar pola ke-12 ini. Kalau dirunut dari sulasi mujarad, ini polanya sekitar pola ke-12 ya, infa'ala. Berarti masih ada sekitar 10 pola lagi. Itu nanti makin ringan karena pembahasannya tidak panjang lebar seperti pola-pola yang sebelumnya. Dan penggunaan dalam keseharian pun makin jarang. Ya, sehingga sekedar nanti wawasan saja. Wawasan dan terus melatih insting mentasrifnya. Itu yang penting. Jadi bukan sekedar kita paham makna-makna faedah-faedah polanya, tapi kita intinya itu melatih terus mentasrif ya. Nah, dari pola-pola yang seterusnya nanti insya Allah. Ini ya, ini jilid 2. Jadi jilid 2 itu nanti sampai 22 pola. Sekarang sudah masuk pola yang belasan ya, pola belasan. Nanti kalau sudah masuk jilid 3, itu kita membahas mengulang pola-pola ini tapi dalam konteks fiil-fiil yang cacat ya. Nanti di jilid 3 itu bahasnya fiil-fiil yang cacat. Ya, insya Allah semoga ada kesempatan nanti kita lanjutkan sampai jilid yang ketiga. Karena Al-Kafi ini sampai jilid yang ketiga. Itu nanti membahas fiil-fiil yang cacat-cacat itu seperti apa. Gimana cara mentasrifnya fiil-fiil yang cacat. Ya, baik cacatnya itu di awal, di tengah maupun di akhir. Nanti banyak istilahnya ya. Ada istilahnya nakis, fiil mahmus, ya, mudha'af, fiil lafif, lafif makrun, dan seterusnya. Ikhwan atau pelajar yang ingin mendalami ilmu sorof, maka wajib mempelajari bentuk-bentuk yang cacat. Tapi bagi yang tidak ingin mendalami, sekedar tahu saja, cukup di jilid kedua. Tapi yang bagi ingin mendalami, yang ingin terus lanjut sampai baca kitab, ya, penting sekali belajar sampai jilid ketiga supaya tahu pola-pola yang cacat sehingga nanti membantu kita ketika membaca kitab gundul. Karena nanti baca kitab gundul itu cukup banyak kasus fiil-fiil yang cacat itu keluar. Kalau nggak pernah belajar fiil yang cacat, kita tidak akan bisa membacanya. Nanti bingung, nggak bisa bacanya, bingung ya. Sehingga perlu ada pengalaman belajar fiil-fiil yang polanya atau bentuknya cacat. Baik, demikian ya. Baik ya, semoga dimudahkan terus kita belajar istiqomah walaupun pelan-pelan. Justru ini menurut Ana metode yang lebih baik daripada kita sekaligus belajarnya 22 pola misalnya setiap hari atau seminggu 5 kali pertemuan. Nampaknya menurut Ana ini tidak efektif bagi peserta yang notabene punya kesibukan yang padat. Ya, Ana putuskan 2 kali pertemuan saja, itu pun hanya 30 menit, 30 menit. Harapannya lebih ringan, lebih santai. Itu semoga bisa lebih masuk pemahamannya, tidak terburu-buru, pelan-pelan yang penting paham. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.